welcome back to my channel. Hola, grab me out. Nah, sahabat Hola, kali ini Cici akan bercerita lagi mengenai pengalaman Cici yang horor ya. Sebelumnya kan Cici sudah pernah cerita mengenai pengalaman Cici pergi ke Malaysia. Sekarang ini pengalaman Cici pribadi juga. Pada saat Cici masih berumur 16 tahun ya. Langsung aja ke ceritanya yuk. Hola, grab me out. Jadi waktu itu Cici masih berumur kisaran 13 tahun ya, belum 16 tahun sih. Ini ceritanya ada tahapnya ya, pada saat Cici berumur 13 tahun dulu ya. Nah, jadi pada umur Cici 13 tahun, keluarga Cici ini berpindah rumah ke rumah baru yang berlokasikan di jalan yang cukup tidak banyak orang, tidak banyak ditempati orang ya, sepi sih tempatnya ini. Jadi kita kontrak rumah selama setahun di sana. Nah, rumahnya ini ya bisa dibilang cukup tua ya, perawakannya, bentuknya itu tua ya, seperti rumah-rumah jadul yang terbuat dari kayu. Jadi bentuk rumahnya ini cukup seram karena banyak ramainya rumah tua pasti seram lah ya. Tapi ya pada waktu itu karena keluarga ingin pindah rumah dan waktu sewa sudah habis ya, tentu kami berpindah ke rumah baru. Lanjut cerita, setelah 2 minggu Cici dan keluarga Cici tinggal di rumah tersebut, akhirnya ada satu malam Cici ini diteror sama sebuah suara yang tidak bisa Cici jelaskan, tapi ya kira-kira seperti ini ya. Jadi pada saat itu Cici kan sedang tidur. Posisinya ini kamar Cici ini di tengah. Jadi ada 3 kamar. Kamar Cici ada di tengah. Ini kamarnya si nenek, ini kamarnya si orang tua Cici ya. Jadi di kamar tengah ini ditempati oleh kedua saudari Cici. Jadi pada waktu malam Cici tertidur di sana. Jadi ya posisinya ini pintunya terbuka ya, terbuka. Jadi Cici ini tidurnya dekat pintu. Posisi Cici kayak gini, menghadap ruang tamu. Pada suatu malam, Cici dibangunkan oleh sebuah suara. Seorang gadis yang menangis terseduh-seduh. Seperti ini kira-kira suaranya. Iya, suaranya itu seperti rintihan seorang yang lagi kesakitan atau merasa sedih banget gitu loh. Ini suaranya ini semakin lama semakin besar, semakin jelas suaranya. Cici terbangun kayak gini. Suara apaan itu? Dalam hati Cici gitu kan, tapi nggak berani lihat ke bawah karena ruang tamu itu mati, lampunya kan dimatikan, jadi sontak ya hanya ada penerangan dari bulan karena banyak jendela ya di sisi rumah itu. Jadi ada sinar bulan sedikit lah ke dalam. Jadi pas Cici beranikan diri untuk melihat dari mana asal suara itu, jadi mata Cici ini kayak gini kan. Jadi posisi Cici ini betul-betul di depan pintu. Jadi Cici itu melihat ke bawah. Jadi kayak gini. Cici itu melihat ada seorang gadis yang duduk di sana, tidak tahu siapa, tersungkur seperti ini, menangis kayak gini. Ya kayak gitu. Serem nggak sih? Jadi Cici itu freeze, betul-betul tidak bisa bergerak karena sudah ketakutan dan panik ya. Aduh, siapa sih yang nggak panik pada saat kayak gitu ya? Dikejutin, ditangisin, diteror sama si mbak siapa nih nggak tahu ya. Jadi si mbak ini menangis dari jam berapa itu ya, Cici lihat di dalam kamar kan ada jam dinding ya, udah menunjukkan pukul 1 malam. Jadi dia menangis terus itu, dia 1 malam
Sampai Cici tunggu, Cici nggak bisa tidur, nggak bisa gerak, takut ketahuan kan nanti samperin sama si mbak ini. Horor. Jadi Cici ya diam aja, diam tidur di sana, diam aja, diam kan. Cici tunggu sampai suaranya menghilang, tapi nggak hilang-hilang. Seram. Jadi dia tetap nangis tuh. Semakin lama Cici dengar semakin suaranya ini jelas betul. Merinding sekarang. Jadi Cici iseng karena saking takutnya. Di samping Cici ini ada adik perempuan Cici ya. Jadi Cici agak kayak pura-pura lah, kayak gerak sedikit kayak gini. Cici tendang lah kan si adik Cici ini, gitu kan, pura-pura kayak orang lagi berbalik badan gitu kan. Cici tendang adik Cici ini, tapi nggak bangun sih dianya ya. Hasilnya Cici tetap tunggu saking freeze, tak bisa apa-apa. Bayangin dari jam 1 sampai jam 2 ya diam gitu, tapi nggak tidur, tapi mendengar suara itu orang menangis, nangis terus sampai jam 4. Jam 4 belum juga hilang suaranya. Bayangin dari jam 1 sampai jam 4 belum kelar-kelar nangisnya si mbak ini. Nggak tahu kenapa, habis putus cinta kali ya. Itulah kan. Jadi sampai jam 5. Jadi sampai jam 5 itu suara menghilang. Sudah subuh suara menghilang karena Papa Cici ini bangun. Biasanya bangun ke dapur untuk buat teh, buat kopi ya. Jadi ada persibukan di hari-hari itu. Akhirnya suaranya hilang. Akhirnya Cici pun bisa tidur deh. 2 hari kemudian Cici tanya ke adik Cici, "Dek, lu kemarin 2 hari lalu malam-malam gitu, lu ada dengar nggak suara orang nangis di depan kamar kita itu?" Kata adikku, "Ih, marah dia adikku. Lu ya Ci, ngapain lu tanya-tanya gua, bangunin gua, jadinya gua gak bisa tidur dari jam segitu sampai jam 5," katanya. Jadi dia bukan Cici aja yang dengar, ternyata adik Cici ini yang terbangun karena Cici tendang, dia itu dengar juga. Jadi kami ini berdua jadi merasa merinding juga. Jadi kami ini betul-betul takut kali waktu itu. Kami diamkan aja, ambil positifnya. Mungkin kecapean habis pindah dan ada kejadian nenek Cici yang lagi sakit ya, mungkin kecapean atau gimana, positif aja ya. Ya kita lupakan itu ya. Setelah itu ada kejanggalan lagi, yang beberapa hal-hal aneh terjadi lagi setelah itu. Lu ya, kenapa lu kasih gua suap aja? Lu kasih suap juga ke cewek itu yang tegak di sana di sebelah TV.